Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas pembahasan selanjutnya yaitu fungsi rasional. Kalau sebelumnya kita pernah membahas nilai-nilai rasional gitu ya. Rasional itu apa sih? Rasional itu ya secara sederhananya ya sesuatu yang bisa atau bilangan yang bisa dibuat menjadi pecahan gitu ya, atau ada pembilang dan penyebut gitulah, kira-kira seperti ini. Tapi kalau bentuknya fungsi gimana? Ya misalnya ada coba contoh, fx sama dengan misalnya 1 per x min 1 misalnya. Ini fungsi rasional karena ada pembilang dan ada penyebut ya. Biasanya kalau kalimatnya seperti ini di sini ditambahin dengan x min 1 itu tidak boleh sama dengan 0 atau x tidak boleh sama dengan 1 gitu ya. Kenapa sih? Kan rasional itu tidak boleh misalnya ada sebuah contoh soal 3 per 4 ini rasional ya, ini rasional. Tapi kalau 3 per 0 ini tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Karena 3 dibagi 0 itu tidak terbatas atau tidak terhingga ya. Nilainya tidak terhingga. Jadi kita hindari untuk penyebut dengan nilai 0. Makanya ini x min 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Atau dengan kata lain nilai x ini tidak boleh sama dengan 1. Atau enggak kalau misalnya 1 kan 1 kurangi 1 jadi 0 dong ya. Selain angka 1 jadi boleh gitu. Itu rasional. Misalnya ada lagi fx sama dengan 2x min 1 per x min 1. Jadi kalau di atas bentuknya konstanta ya, penyebutnya pembilangnya konstanta, kalau di sini ada variabelnya tetap ya. Ini biasanya dengan ini baru kita membahas soalnya ya, baru membahas soal ya, bukan membahas jawaban-jawaban gitu. Ini x, ini misalnya jangan 1 lah. Ini x min 2 berarti x min 2 tidak boleh sama dengan 0 atau x itu tidak boleh sama dengan 2. Ini untuk yang soal seperti ini. Misalnya ada lagi fx sama dengan misalnya x kuadrat plus 6 per 2x min 8 misalnya. Jadi dengan ya tulis aja 2x min 8 tidak boleh sama dengan 0. Atau berapa? Ya x-nya tidak boleh sama dengan 8 bagi 2, 4. Dari mana sebenarnya ini sih? Gitu ya. Ada pertanyaan seperti itu. Dari mana ini 2? Dari mana ini 4? Dari mana ini 1? Nah, 1 itu dari sini. X min 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Maka X itu tidak boleh sama dengan 1. Nah, satunya kemana? Dari mana? Dari sini. Dari sini dari sini gitu ya. 0 ditambah 1 jadi 1. Kalau yang ini dari mana? Ya ini. X min 2 tidak boleh sama dengan 0. X tidak boleh sama dengan 2. Nah, dari situ. Kalau yang ini 2x min 8 tidak boleh sama dengan 0. 2x tidak boleh sama dengan 8. X tidak boleh sama dengan 8 bagi 2, 4. Oke, kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan grafik ya. Grafik fungsi. Grafik fungsi itu kalau kemarin kita sudah membahas grafik linear, terus yang kuadrat, sekarang grafik fungsi rasional. Bagaimana grafiknya? Gambar grafiknya misalnya seperti ini. Nah, aduh ini kayak melenyap-lenyap gitu ya, nggak masalah ya. Yang penting paham lah. Nah, misalnya di sini ada angka 1, ada angka 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau grafik fungsi rasional itu seperti ini. Misalnya seperti ini. Nah, bentuknya nih. Nah, dia mendekati grafik tapi tidak menyentuh gitu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini misalnya ini ada garis ini sebenarnya, ada garis. Nah, ini garis Y sama dengan 1 nih. Yang titik-titik ini ya, yang titik-titik di bawahnya ini. Tetapi tidak tersentuh oleh kurva ini. Ini kurva ini tidak menyentuh Y sama dengan 1. Sedangkan di sini kurva ini tidak menyentuh X sama dengan 0 gitu. Nah, ini disebut dengan asimetut. Nah, oke ya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang asimetut. Asimetut ada 2, asimetut datar dan asimetut tegak. Bagaimana kita bisa melihat
Asimetot dulu ya. Apa itu asimetot? Asimetot itu adalah sebuah garis atau kurva ya, kurva yang mendekati sekali gitu, mendekati sekali garis datar atau garis lurus lah. Datar atau lurus. Misalnya ini nih, ini asimetotnya ini nih berarti nih. Ini asimetot. Dia hampir mengenai garis lurus Y sama dengan 1 tetapi tidak mengenai gitu. Kalau di buku itu jelas terlihat gitu ya. Itu berarti asimetot datarnya adalah Y sama dengan 1 karena dia hampir mengenai sumbu atau garis Y sama dengan 1. Sedangkan yang tegak dia hampir mengenai X sama dengan 0. Jadi asimetot tegaknya X sama dengan 0 gitu ya. Misalnya ada lagi. Misalnya ada lagi seperti ini, nah ini misalnya ada, langsung saya garis aja lah, ini 5 gitu ya, biar nggak usah diputus-putus gitu garisnya. Ini misalnya biar terlihat perbedaannya. Ini misalnya 2, ini sumbu Y, ini sumbu X, ini Y sama dengan 5. Yang ini X sama dengan 2. Oke ya. Nah misalnya ada kurva seperti ini kurvanya. Nah, dia tidak menyentuh ini. Nah ini misalnya kurva apa ya, kurva fx lah. Fx sama dengan bla 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 gitu ya. Misalnya nama kurvanya fx sama dengan bla bla bla. Nah kalau disebutkan asimetotnya, maka asimetot tegaknya. Dia tegak akan menyentuh garis berapa? Garis apa? Garis X sama dengan 2 kan? Berarti asimetot tegaknya X sama dengan 2. Sedangkan asimetot datarnya karena dia akan menyentuh hampir gitu ya. Tidak menyentuh tapi hampir menyentuh Y sama dengan 5, maka Y sama dengan 5. Oke, itulah yang disebut dengan asimetot tegak dan asimetot datar. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.